Jumpa lagi Jaga TV. Ya, mencari laptop murah itu jadi hal yang sangat sulit, terutama di kisaran pertengahan 2021 ini. Ya, tapi di samping saya ini ada salah satu contoh laptop dengan harga terjangkau yang sangat-sangat menarik sekali. Ya, ini adalah HP 14S yang awalnya kami pikir kurang begitu menarik, tapi setelah kami menguji, kami melihat bahwa ada banyak sekali poin-poin unik yang membuatnya jadi sebuah paket yang sangat lengkap. Oke, HP 14S CF2508TU, panjang namanya. Ya, ini adalah sebuah laptop 6 jutaan. Ya, nggak usah dicari lagi. Harganya udah dikasih di depan ya, 6 jutaan dengan paket yang lengkap banget dan racikannya sangat-sangat menarik sekali. Oke, kita bahas dari spesifikasinya dulu. Prosesornya menggunakan Intel Pentium Gold 6405U. Oke, codename-nya adalah Comet Lake karena ada U di belakang. Ini bukan seri N, jadi performanya ini tinggi ya untuk sebuah Pentium di sini. Ini adalah turunan dari lini prosesor Intel Core generasi ke-10. Pabrikasinya memang masih 14 nanometer, tapi karena dual core 4 thread dan TDP 15 watt, tentunya ini bukan sebuah prosesor yang kaleng-kaleng ya. Ini oke banget dengan base clock 2,4 GHz dan total L3 cache-nya ada di 2 MB. Nah, untuk memori atau RAM, ini mulai kejutan pertama kami dapatkan. RAM-nya di harga 6 jutaan sudah mendapatkan yang 8 GB DDR4 2400 MHz. Biasanya di kelas harga segini di bulan Mei 2021 ini itu bisa dapatnya sekitar 4 GB. Nah, RAM ini memang single channel, tapi dia sudah punya 2 slot SODIMM. Jadi bisa di-upgrade dengan mudah sekali. Ini lagi-lagi barang yang langka sekali. Biasanya udah disolder, atau paling nggak salah satunya disolder. Ini nggak, dua-duanya masih pakai slot ya. Jadi satu keisi, satu kosong, tinggal ditambahin aja. Untuk storage, biasanya juga di harga segini kita dapat 256 GB atau bahkan hard disk. Di sini dapatnya 512 GB dan bukan SATA. Ini SSD M.2 NVMe PCIe. Memang di dalam terdapat ruang storage 2,5 inci, tapi sayangnya nggak dikasih kabelnya. Jadi ya emang kita nggak bisa tambahin ya. Untuk integrated graphics-nya tentunya dia pakai Intel UHD Graphics seperti biasa. Bodinya form factor-nya clamshell atau laptop klasik dengan material polikarbonat. Warnanya natural silver. Sementara untuk bingkai layarnya itu adalah black matte. Jadi bingkai layarnya hitam. Ini keren sih. Desainnya ini menghadirkan bentuk lekukan bodi khas HP 14S. Secara keseluruhan penampilan HP 14S ini tampak elegan dan tidak terkesan sebagai laptop kelas murah gitu ya. Terlebih karena warna silvernya yang di mana-mana. Ini keren banget ya. Untuk dimensinya panjang 32,4 cm, lebar 22,6 cm dengan ketebalan 1,99 cm. Jadi cukup tipis juga. Bobotnya di kisaran 1,4 kg untuk laptopnya dan chargernya ringan dengan 171 gram saja. Ini adalah charger dengan output daya 45 watt. Total bobot yang dibawa kalau kalian bawa dengan chargernya adalah kurang lebih 1,57 kg. Masih cukup ringan. Nah, untuk display atau layarnya, ini adalah layar 14 inci sesuai dengan namanya. Tapi ini adalah layar 1920 x 1080 pixel 60 Hz. Ya, bukan layar HD, ini layar Full HD. Dan ini bukan layar VA atau TIA, ini adalah layar IPS. Walaupun memang 40% NTSC, tapi ini layar IPS beneran ya. Tingkat kecerahannya 250 nits. Satu hal yang menarik dari layar satu ini ya, dia permukaannya adalah glossy. Ya, walaupun bukan touchscreen tapi dia glossy. Nah, kalau glossy memang dia ada sedikit pantulan-pantulan, tapi layar glossy ini juga membuat tampilannya jadi cemerlang sekali warnanya. Nah, untuk bingkai layar dia menggunakan desain micro edge display yang tipis. Bingkai paling tipis ada di sisi kanan dan kiri. Bingkai atas agak sedikit tebal tentunya karena ada kamera 720p 30 fps. Audio. Nah, kita bisa lihat bahwa dia memiliki 2 buah speaker dengan posisi di sisi sebelah atas keyboard. Nah, speaker ini menghadap langsung ke kita, ke penggunanya ya. Disediakan juga software HP Audio Center untuk mengatur audio profile dan equalizer. Di sini hadir sebuah keunggulan lagi di mana kualitas suaranya untuk kelas harganya kami tidak punya ekspektasi bahwa kualitas suaranya itu cukup lantang, rapih, dan bersih juga ya. Mungkin tidak bisa disaingi dengan laptop-laptop yang 20 juta yang luar biasa lantang, tapi ingat ini 6 jutaan.
ya. Untuk konektor, di kiri ada satu Kensington mini security slot, lalu ada satu Type-C USB 3.1 Gen 1 5 Gbps, ada satu SD card reader, ya masih ada. Kemudian di sisi kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada dua USB 3.1 Gen 1 5 Gbps, ada satu HDMI, ya masih ada HDMI besar di sini, dan ada satu gigabit Ethernet bahkan masih ada juga di sini, dan ada satu DC in tentunya untuk ngecas. Untuk konektivitas wirelessnya dia sudah Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5, support multi-user MIMO, dan dia punya Bluetooth versi 5 juga. Keyboardnya ini desain dan layout tombolnya memang khas HP 14S. Dilengkapi dengan backlit loh, bukan yang tanpa backlit ini ya. Dan dia punya dua tingkat kecerahan. Ini bisa diubah dengan menekan tombol F5. Di sisi touchpadnya pun ergonomis, posisinya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ngetiknya nyaman, karena telapak tangannya nggak gampang nyentuh-nyentuh touchpad. Dilengkapi dengan tombol khusus untuk klik kanan dan kiri pula, ini sudah langka ya sekarang. Dan tentunya dia pakai Windows Precision Driver. Nah, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R15. Kita cek konsistensi performa ya. Jangan dipakai buat 3D rendering. Ini laptop 6 jutaan ya. Nah, skor tertinggi Intel Pentium Gold 6405U di pengujian ini tampak mampu mencapai 241 poin. Menariknya, sustain performance-nya tampaknya ada di kisaran 239 sampai 241 poin. Ya, ini berarti tidak ada gejala throttling sama sekali di sini ya. Kalau kita bandingkan dengan prosesor Intel yang lain, berarti ini mirip sekali dengan Core i3 yang tanpa turbo boost, yang generasi ke-7. Berarti cukup oke ya ini ya. Nah, kalau kita nggak pakai colokan listrik gimana? Pakai baterai aja. Saat pakai baterai aja dengan setting Windows 10 Power Mode-nya di Best Performance, performance-nya tampak tidak banyak berbeda saat dengan menggunakan charger. Jadi ya, colok atau nggak colok, mirip-mirip aja performance-nya. Oke, lanjut. Kita mau coba apa? Kalau untuk video editing mungkin emang kurang pas yang satu ini. Tapi kalau untuk gaming gimana? Nah, untuk pengujian gaming kami langsung uji pakai konfigurasi dual channel aja, karena ada slot satu lagi tuh gatal ya, mau nambah lagi ya. RAM aslinya 8GB, kita tambahin 4GB aja. Jadi masih ekonomis dong kalau kalian mau nambah 4GB aja. Jadi langsung dapat dual channel. Oke, kita lihat dulu. Dota 2 1280x720, quality presetnya di fastest. Rendering scale kita turunkan ke 80%. Apakah masih bisa main? Ya, scene berat masih bisa di 30-40 fps, dengan scene ringan bisa mencapai 60 fps. Lumayan banget ya, masih bisa lah dimainkan. Lalu CSGO 1280x720, quality presetnya di low, kita masih bisa dapat 40-60 fps. Ya, kalau mau buat having fun aja, seru-seru aja. Lalu untuk PS memang yang 2017 yang masih jalan mulus lancar di 1280x720, quality presetnya di low, ini stabil di 60 fps. Lalu bagaimana dengan game sejuta umat akhir-akhir ini, Genshin Impact? Ya, kita setting di 1280x720, quality presetnya kita bisa set di lowest dengan render scale di 0,6 kali ya. Dia bisa dapat 30-40 fps saat battle, dan terkadang memang dia bisa drop sedikit di bawah 30 fps. Tapi di scene ringan dia masih bisa dapat naik di atas 40 fps. Jadi ini masih playable banget, menyenangkan ini. Nah, beralih ke game AAA yang lawas, Tomb Raider 2013 1280x720, quality presetnya di low, kita masih bisa dapat 30-50 fps. Lalu kalau ini mau dipakai untuk Minecraft gimana? Ini Minecraft yang dari Microsoft Store ya. Setting di Full HD. Kita bikin 16 chunk 1 kali AA, dia stabil loh di 60 fps. Jadi masih mantap juga nih, lumayan ya. Nah, untuk Valorant 1280x720, quality presetnya di low, rata-rata di 40-60 fps. Kadang-kadang dia akan stutter sedikit di bawah 40 fps untuk scene tertentu. Tapi kalau cuma lagi-lagi kalau cuma having fun main tipis-tipis sih masih bisa pakai yang satu ini. Oke, jadi gaming memang ini bukan laptop gaming, tapi dengan harganya dan prosesornya kami tidak menyangka bahwa dia masih bisa diajak ngegame dikit-dikit ya. Lalu kita beralih ke storage. Crystal Disk Mark kita pakai untuk ngetes. Read-nya di 1793 Mbps dengan write di 1332 Mbps. Wow, ini bukan luar biasa kencang, tapi kalau dibandingkan dengan yang versi SATA yang cuma 500 Mbps, ini 3 kali lipat lebih kencang. Mantap sih ini. Untuk baterai gimana? Kapasitasnya adalah 41 Wh. Nah, kita setting brightness di 50% dengan volume 25%. Lalu kita putar 1080p video playback. Dan hasilnya adalah kurang lebih sekitar 9 jam sebelum baterainya habis. Lumayan, ingat harganya 6 jutaan. Kemudian untuk charging gimana? Dari 0 sampai 100%,
biasanya patokan kita adalah 2 jam. Ya, ini di bawah 2 jam, 1 jam 50 menit. Ini tergolong waktu pengisian yang cukup cepat ya, mengingat tidak ada janji apa-apa soal fast charging dan lain-lain. Dan lagi-lagi mengingat harganya juga. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pendingin. Laptop ini menggunakan sistem pendingin sederhana dengan 1 heat pipe dan 1 kipas. Pembuangan udaranya mengarah ke belakang. Suhu kerja pada saat pakai Cinebench R15 kita loop ya, itu prosesornya cuma di 60-61 derajat Celcius saja. Ini dingin, nggak ada masalah. Lalu bodinya gimana? Lagi-lagi kita loop lagi Cinebench R15. Area paling panas ada di area sebelah atas keyboard, di dekat ventilasi pembuangan udara yang suhunya bisa mencapai 43 derajat Celcius. Menariknya, suhu seluruh tombol keyboard tidak ada sama sekali yang mencapai 40 derajat Celcius. Suhu palmresnya bahkan aman sekali di bawah 35 derajat Celcius. Tidak ada masalah sama sekali dengan suhu permukaan walaupun load dan beban kerjanya tinggi. Nah, untuk harganya tepatnya ada di 6.699.000 dan dia dijual eksklusif di JDID dan website HP Official Store Indonesia. Pembelian laptop ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10 dan masih dapat Microsoft Office Home and Student 2019 yang aktif selamanya nih ya. Nilainya 1,8 juta loh, mantep ya, masih dapat juga di sini. Dan perlindungan garansinya itu selama 2 tahun. Menurut kami, berdasarkan harganya tidak banyak hal yang perlu diperhatikan. Paling-paling RAM-nya. Ini masih single channel, walaupun udah gede sih 8 GB. Saran kami sih, berhubung harganya cukup miring sebetulnya dan performanya oke, tambahin aja 4 GB RAM lagi supaya lebih mantap lagi. Jadi 12 GB dual channel, enak banget di jalannya ntar. Dari sisi menariknya jelas, penampilan tampak elegan, nggak kelihatan seperti laptop murah. Ini sama sekali nggak kelihatan seperti laptop murah. Performanya stabil, nggak ada throttling sama sekali. Karakter performanya mirip dengan Core i3 yang tanpa turbo boost. Ini masih mumpuni untuk gaming tipis-tipis. Suhu kerjanya adem lah ini ya. Baterainya cukup irit dan ngecharge juga cukup cepat di sini. RAM-nya udah besar, bawaannya di 8 GB dan masih bisa di-upgrade dengan mudah karena ada slot SODIMM-nya. Kapasitas SSD-nya ini besar, 512 GB. Layarnya IPS Full HD. Konektornya lengkap sekali, bahkan masih ada RJ45 di situ ya. Dan masih ada bonus Microsoft Office nilai 1,8 juta yang aktif selamanya di laptop ini. Ya, jadi laptop ini cocok banget buat yang nyari laptop kelas murah di kisaran 6 jutaan rupiah untuk sekolah, untuk kerja, ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang standar ini ya. Performa prosesornya cukup kencang dan konstan, RAM-nya juga cukup besar, SSD-nya juga cukup kencang. Layarnya asik, speakernya juga asik, upgradability-nya juga oke banget. Ya, menurut kami ini adalah salah satu laptop dengan racikan terbaik di kelas 6 jutaan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.